Ayah bahasa Jawa bulan Ramadan itu poso kan puasa ya. Berarti kan poso, puasa poso. Ay, bagus sih. Dibilangin aku juga bisa. Sebenarnya adalah seri gajah. Sebagian besar gading terdiri dari dentin atau jaringan tulang yang keras dan padat. Seluruh gading juga dilapisi dengan enamel, jaringan hewan yang dikenal paling keras. Setelah gading gajah dipotong, bagian tubuh hewan ini tidak dapat tumbuh kembali karena gading tertanam di tengkorak dan memiliki saraf yang mengalir di tengahnya. Berbeda dengan cula badak yang kalau dipotong bisa tumbuh lagi. Cula badak terbuat dari keratin, zat yang sama pembentuk kuku dan rambut. Walaupun dapat tumbuh kembali, berburu hewan yang
Kebo juga sering memburu badak di munculannya, bukan hanya cukup memotong dan membiarkan hidup, memburu membunuh badak putih dan mengeluarkan janin yang belum lahir demi bisa memotong kemunculan untuk mengamankan badak dari perburuan liar. Para ahli melakukan pemangkasan jelas secara berkala. Potongan ini melibatkan ahli profesional dengan cara membius binatang. Gading dan culan terpotong dapat tertunggu lagi. Pemirsa diduga menjadi korban penipuan biro umroh. Lebih dari 30 jamaah umroh terlantar di Bandara Internasional Yogyakarta. Jamaah awalnya akan diterbangkan dari Bandara Juanda Surabaya. Namun, tiket pesawat tidak diberikan oleh biro umroh yang memberangkatkan mereka. Iya, ini aksara Jawa ya. Melintang sesulung kaca rembulan. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, ada pantangan yang tak boleh dilanggar saat mengunjungi Candi Bajang Ratu. Dikatakan dalam sebuah riwayat, orang-orang yang sudah meninggal dunia berada di alam barzakh sana, kenikmatan yang paling nikmat yang dirasakan oleh penghuni kubur adalah ketika ada seseorang di dunia ini yang dia cintai kok mengunjungi makamnya. Maka ketika orang itu berada di hadapan makamnya, di hadapan kuburnya, Allah jadikan pertemuan itu suatu nikmat di alam barzakh sana sebagai nikmat yang paling nikmat dari semua syukuran. Dikatakan dalam sebuah riwayat, orang-orang yang sudah meninggal dunia berada di alam barzakh sana, kenikmatan yang paling nikmat yang dirasakan oleh penghuni kubur adalah ketika di kampung kamu ketemu tetangga gak tanya itu sombong, tapi kalau di kota ketemu tetangga tanya namanya kepo, dianggap ganggu privasi. Di kampung kamu namanya siapa? saya namanya Gio, dari Gio, panggilannya Gio. Oke, kamu di sini makan apa? Terima kasih komennya, terima kasih juga nasihatnya, sudah saling ngingetin. Yang gak habis pikir kenapa bisa-bisanya ini disebut dengan barang yang subhat. Padahal ini udah jelas-jelas barang dijual. Barang yang dijual juga nyata-nyata halal. Gak ada barang haram yang dijual di sini. Ada penjualnya, ada pembelinya, ada transaksi jual beli yang sah atau ijab kabul. Lalu dari sisi mananya subhatnya? Islam itu sangat luas dan sangat fleksibel. Allah saja selalu memberi kemudahan. Lah kita makhluknya lah kok bikin ribet sendiri. Masa kaki itu pucet terus berlama-lama, masih sambil merem dan napasnya itu udah gak karuan. Budui langsung nyuruh Mang Ujang tuh buat nyiapin mobil. Mang Ujang gak ngejawab apa-apa, dia langsung bergerak nurutin instruksinya Budui. Putra nanya, apa aja itu? Minta sekali lagi. Sudah terbaik kan jadi begini. Kemarin muncul perlahan-lahan. Gak lama Mang Ujang datang lagi dan bilang kalau mobilnya udah siap. Putra langsung bopong tuh bapaknya keluar dari kamar. Dan yang Putra rasain adalah bagian punggung bapaknya itu panas banget. Langsung mereka jalan menuju ke mobil. Dan pas Putra, Budui sama Rini masukin Pak Jaya ke dalam mobil, Putra perhatiin memar di mukanya itu makin jelas. Sebelum pergi, Budui bilang, Jangan kemana-mana. Jangan ini, Rizka, sama Bima ya. Ibu mau ke rumah sakit mana? Ibu telepon. Tutup pintunya. Habis itu Mang Ujang langsung bawa orang tuanya ke kamar. Sementara Rini sama Rizka langsung masuk lagi ke dalam rumah. Habis nutup pintu, Bima nyamperin Putra dan bilang kalau tadi beliau dengan jelas beliau ngomong gitu sambil ngeliat ke arah dapur. Karena Putra juga melihat jelas sosok itu. Putra gak mau bikin Bima tambah ketakutan. Dia langsung tarik tangan Bima dan bilang supaya jangan kasih tahu tentang penampakan tadi ke Rini sama Rizka. Mereka mesti balik ke kota besok. Takutnya gak punya pikiran. Gak terasa azan Isya kemarin. Habis Pak Jaya, Budui sama Mang Ujang, suasana rumah jadi benar-benar mencekam.
Saya tunggu batas sampai duduk di kursi depan rumah. Putra perhatiin di imah ini masih sekali ngeliat ke garasi sama ke dalam. Putra bilang, Menghilang lagi di dapur. Pas masuk ke kamar ibu, ngeliat bapak kan ada. Bapak mau dijaga teman-teman. Kayak dulu sebelum kerja. Cuma bagian di atas sama bumbu, persis kayak bapak harus. udah lama. Rini tiba-tiba teriak-teriak. Manggilin Putra supaya masuk ke dalam rumah. Pas disamperin sama Putra dan Rini, itu lagi nge-freeze kayak di depan kamarnya Putra. Dia masih bisa. Ternyata ada tuh. Ini nggak menjawab. Dia langsung meluk di imah. Badannya itu gemeteran kayak benar-benar ketakutan. Rizky yang mendengar teriakan dari Rini tadi langsung ikut nyamperin. Pas Putra lihat ke dalam kamar, Dia pakai yang ini, switch free. ada siapa-siapa. Habis itu Bima ngajak Rini buat pergi dari depan kamar. Dan setelah itu baru Rini cerita. Jadi pas Rini lagi ambil wudhu, mau sholat isya, dia dengar jelas banget dari kamarnya itu suaranya Gampang ini, Brad. itu emang beneran suara itu. Mungkin pulang ada yang ketinggalan atau apa. Pas Rini sampai di kamar ini, yang dia lihat adalah sosok lagi tidur atas posisinya itu sama kayak Pak Jaya pas lagi tidur di sana. Ada pesan masuk. Pas dilihat ternyata itu dari ibu. Isinya adalah Nah, itu lagi perjalanan ke orang pintar selanjutnya. Dan dari mobil sekali sudah tersangkut. Cuma pesan di sekitar kalau ibu. Dan tolong suruh semua orang kumpul di rumah aja sampai ibu pulang. Rini nanya ke Putra, itu dari ibu. Putra cuma ngangguk dan langsung ngasih HP-nya ke Rini. Rini sama Bima langsung baca itu pesan dan habis baca itu. Bima langsung berdiri gitu dan sementara Rini kayak shock gitu. Habis baca pesan dari ibunya yang kayak Rini bilang, bener ya kak? Iya, udah jangan diomongin sekarang. Kupu-kupu. Suruh cek rumah saja deh malam ini. Pikiran aja kan ada. Buat cari tahu soal keluarga Ningsih di kampung ini. Mau gak mau besok harus kesana. Perasaanku ini ada yang belum selesai. Adik masih ingat kan? Jaka. Jadi sebenarnya Bima ini cerita soal keadaan rumah sama kafe ke adiknya. Bang Jaka bilang kalau soal keluarganya Ningsih di kampungnya Bima udah susah. Gimana pas kematian Ningsih, keluarganya ini udah pada keluar kampung. Tapi Bang Jaka nyaranin kalau keadaannya salah seorang sesepuh baru aja Bima itu karena itu ada yang lutut kenceng banget. Rini sama Rizka langsung ketakutan. Enggak mandi teman. Putra langsung jalan ke arah kamarnya Budwi, diikutin sama Iya. Bima yang bingung nanya, "Ded, bukan Pak?" Putra nggak ngejawab. Sampai di kamar itu, dia langsung kunci itu pintu kamar 2 kali supaya nggak ada yang aneh-aneh lagi. Habis itu Putra balik ke ruang tamu. Begini lebih baik, Bi. Rini, Rizka, tidurnya di sofa aja. Apapun yang kalian dengar atau lihat, jangan tanggapin. Besok sembuh atau enggaknya Bapak, kita akan siapa tahu Bapak bisa bantu. Di ruangan tengah Ini tadi mana? Rini sama Rizka benar-benar Pakai celana belum. berkali-kali. Bahkan Putra udah ngirim pesan ke Mang Toha buat ngurusin pabrik malam ini dan ikut ke pasar sama Bang Nabi malam dan kasih kabar tentang apapun itu, terutama tentang jazz. Jam demi jam lewat gitu aja dan
pelan-pelan Rini sama Rizka. Putra sama Bima ngobrol-ngobrol tentang kejadian ini sama persis kakek Abdi dan nenek Ning sebelumnya. Beberapa kali Mang Toho kirim pesan yang untungnya pesannya itu ngabarin kalau pabrik baik-baik aja. Tapi Putra masih belum juga dapat kabar dari ibu. Padahal itu udah jam 10. Berbatang-batang rokok udah habis dihisap sama Putra dan udah berapa lagi ibu ngobrolin apa sama Bima sampai dalam. Tiba-tiba ada suara mobil berhenti di depan gerbang. Bima udah lega aja. Akhirnya Bu Dwi sama yang lainnya udah pulang. Tapi Putra disitu gak yakin kalau itu mobil ibu. Baru aja Bima berdiri nih mau bukain gerbang. Tiba-tiba pintu kamarnya Bu Dwi itu ngeluarin suara. Dan itu berkali-kali itu kayak ada orang dari dalam yang mukulin pintu kamar itu. Padahal gak ada siapa-siapa. Karena suara itu, Rini sama Rizka kebangun. Beberapa kali mobil depan gerbang itu membunyikan klakson dan Putra suruh Bima pun cepetan buka gerbang. Bima langsung pergi dan setelah beliau buka itu pintu depan, set. Tiba-tiba angin itu hembus kenceng banget masuk ke dalam rumah. Putra coba buat tenangin Rini. Dia bilang, tenang dulu. Putra masih ngeliatin kamar itu. Suara duk-duk itu udah hilang. Cuma sekarang gagang pintu itu yang gerak-gerak. Seakan-akan aneh. Ternyata benar. Itu adalah mobil Budwi. Gak lama masuklah nih Budwi sama Jam tadi ngebobok sampai di ruang tengah. Putra ngeliat keadaan bapaknya itu masih memar mukanya. Mang Ujang cuma geleng-geleng kepala aja sambil jalan ngelewatin Putra yang lagi duduk di ruang tengah itu. Putra perhatiin Mang Ujang ini bawa plastik hitam gak tahu isinya apa. Jadi ke arah halaman belakang. Budwi terus Aku madaku terus kemar rumah. Ataupun yang punya concern untuk perhatian sama Celana dipakai belum? siapa yang pengen banget ngelestariin dan nah karena saya menyanyi saya tuh mengenai sudah mulai pertama sekali nyanyi aku madaku saya 12 tahun sudah pakai kain mulai dari saya menyanyi sudah pakai kain batik terus. Oke, oh ini. Nah, jadi ini lokasinya. Sekarang tempat kita berada di rumahnya ya, sekaligus tempat batik Walang Keke. Nah, batik Walang Keke ini brandnya Eyang yang bikin ya. Sama kayak judul lagu yang Eyang ciptakan Walang Keke. Nah, itu. Eyang tahu ataupun yang punya concern untuk perhatian sama batik. Mirip dan sulit dibedakan karena anak titik-titik. madaku Bibi angkat salsu Mohon maaf kita tidak bermaksud jorok tapi memang ini sesuatu yang sangat alami. Ya. Jadi jawabannya susah. Mirip dan sulit Bibi dibedakan karena anak susu Mumpung lagi ada kue yang dari kampung yang jago banget masak, aku belajar bikin kue yang di sini tuh jarang banget ditemuin, tapi banyak yang suka. Kata Bude, pakai kelapanya tuh yang harus benar-benar muda, yang masih nyur-nyur gitu katanya. Semua bahan yang udah aku masukin ke wadah, ini aku mau remes-remes dulu atau dibijak-bijak sampai gulanya larut dan kelapanya jadi lemes. Habis itu masukin tepung ketan sedikit demi sedikit sambil terus diadon. Bahannya sesimpel itu, tapi ini dijamin rasanya bakal enak banget. Kalau tepung ketannya udah masuk semua, ini tinggal ditambahin air kelapa. Jadi kamu pas beli kelapa itu airnya jangan dibuang, minta dibungkus bawa pulang. Oke, kata Bude bikin adonannya itu pakai filmnya aja, karena adonannya itu bisa dicicipin dulu kan. Jadi rasanya sesuaikan dulu dengan selera masing-masing sebelum dipanggang. Oh iya, padahal enggak sih kalau aku ganti kompor. Setelah 7 tahun lebih aku pakai kompor ini kok masih tetap cakep, nggak rusak-rusak sampai bosen
ribet makanya aku memutuskan untuk ganti kompor. Setelah coba yang lain tetap sih pilihan ayam tetap balik lagi ke Rina yang bandit awetnya. Sekarang aku pakai Rina yang RI712GA dengan tempered glass by Schott Germany dengan garansi seumur hidup. Apinya besar sehingga masaknya lebih cepat dan matangnya tuh lebih merata. Ada pengaman pada katup gas untuk menghindari kebocoran akibat knob dimainin sama anak-anak. Garansi 5 tahun katup gas dan 1 tahun servis dan spare part tanpa syarat. Cukup simpan kartu garansi dan nota pembelian. Kompor harus diletakkan dengan jarak minimal 5 cm dari dinding belakang dan samping. Karena tempered glass butuh ruang sirkulasi udara untuk memuai. Ada api lilinnya juga untuk menghangatkan makanan atau memasak yang membutuhkan api kecil. Cocok untuk bikin kue yang membutuhkan api kecil yang merata kayak gini nih. Tadi cetakannya udah aku olesin pakai margarin sedikit aja ya. Terus aku masukin adonannya secukupnya aja. Ini aku cuma setengah bagian atau cuma 1 sendok. Permukaannya jangan lupa diratakan. Habis itu ditutup, tunggu sampai buahnya tuh berubah menjadi kecoklatan. Kalau warnanya udah kecoklatan langsung dibalik aja. Bisa dilihat kan matangnya tuh rata. Nah ini tinggal ditunggu sampai sisi yang satu lagi tuh berubah jadi kecoklatan juga. Dan kalau ditekan tuh balik lagi ke atas. Nah itu tandanya udah matang. Aku kemas pakai mika kecil terus aku kasih stiker. Nah ini cocok banget nih buat sajian arisan, pengajian atau kalau kamu mau jual dengan harga 2.000-an. Ini untungnya lumayan loh. Buat yang nggak tahu, ini namanya Wingka atau Wingko ya teman-teman. Rasanya kenyal-kenyal, manis, gurih dari kelapa. Enak deh pokoknya dan ini nggak keras ya. Mumpung lagi ada budeku yang dari kampung yang jauh. Oh iya, Aku marah. inilah rute bus terpanjang di dunia dengan jarak tempuh Kemana lagi ke Sabang dan bos Merauke. semuanya mari indah. Baca. Oke, saya nggak ngerti. Aku bilang ini bohong. Pasti kita nggak tahu isinya apa. Dan Aku sudah pada pipi. terus duduk di sebelah. Popo. Popo. Semuanya udah benar. Apa kata orang pintar itu? Saja orang yang sebelumnya obat Indonesia.